Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan kesempatannya sehingga kita dapat bertemu dengan Ramadan pada tahun ini. Tak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Selamat datang di Grand Closing Nurani 1443 Hijriah, Istiqomah After Ramadan. putus atau lanjut. Yang terhormat, jajaran dosen FEB UGM dimanapun beliau berada, Bapak Rocky Adiguna, SAMSC PhD, selaku pembina JMME FEB UGM, Ustadz Pilihan Purnama SKM Hafizahullah Ta'ala, selaku materi Grand Closing siang ini, Saudara Fatih Syauki Azam, selaku Mas'ul JMME FEB UGM, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Nur Rahma Fitriani. Saya Salsabila Katrin Sabalkis. Kami selaku MC akan memandu acara Grand Closing siang ini. Nah, mungkin pertama-tama Salsa bisa jelasin ya, Nurani itu apa sih gitu ya, Sal? Boleh banget nih. Nah, Nurani atau Nuansa Ramadan Ekonomi merupakan rangkaian acara yang diselenggarakan oleh JME FEB UGM untuk memeriahkan bulan suci Ramadan nih. Nah, tahun ini Nurani mengangkat tema Ramadan adalah perisai. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan melaksanakan rangkaian terakhir dari Nurani 2022. Oh ya, terakhir aja nih ya, Sal. Kalau gitu langsung aja ya, selanjutnya izinkan kami membacakan susunan acara hari ini. Jadi awalnya ada pembukaan acara, kemudian akan dilanjutkan pembacaan sesi ayat suci Al-Quran, dilanjutkan sambutan Ketua Pelaksana, sambutan Mas'ul JMME 1443 Hijriah, sambutan pembina JMME, Lalu dilanjutkan dengan tablik akbar, break, pengumuman pemenang lomba, dan penutupan Nurani. Mungkin kita langsung masuk saja ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Pembacaan ayat suci Al-Quran ini akan dibacakan oleh Saudara Safa. Kepada Safa, waktu dan tempat kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Sun'allahil ladzi atqana kulla syai'. Innahu khabirum bima taf'alun. Man jaa'a bil hasanati falahu khairum minha wa hum min faza'in yawma idzin aminun. Wa man jaa'a bis sayyi'ati faqubbat wujuhuhum fin nari hal tajzuna illa ma kuntum ta'malun. Innama umirtu an a'buda rabba hadhil baldatil ladzi harramaha wa lahu kullu syai'. Wa umirtu an akuna minal muslimin wa an atluwal Qur'an faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla faqul innama ana minal munzirin. Wa qulil hamdulillahi sayurikum ayatihi fata'rifunaha wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Shadaqallahul azim. Masya Allah, terima kasih Syafa atas bacaannya. Semoga bacaan ayat suci Al-Quran tadi menjadi pahala ya bagi yang membaca maupun yang mendengarkan. Benar banget nih. Nah, sebelum kita masuk ke acara selanjutnya, jangan lupa untuk menyalakan kamera ya teman-teman, dan mengisi presensi yang ada di kolom komentar. Oke.
Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Pelaksana, yakni Saudara Naura Tazkiyah Aderni. Kepada Naura, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya MC. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan hasillah atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat seluruh dosen FEB UGM dimanapun berada, Bapak Rocky Adiguna SE MSc PhD selaku pembina JMME FEB UGM. Lalu ada Ustadz Julian Purnama selaku pemateri hari ini, Kak Fatih Syauqi Azam selaku Mas'ul JMME FEB UGM, dan hadirin sekalian serta tamu undangan yang berbahagia. Sebelumnya mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan berkah dan rahmatnya, sehingga kita dapat berkumpul ya di siang hari ini di acara Grand Closing Nurani 1443 Hijriah. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita akan menerima syafaatnya di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Nah, pertama-tama saya ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada seluruh panitia yang sudah mempersiapkan acara Nurani dari awal hingga akhir ini. Sedemikian rupa hebatnya, serta tamu undangan dan juga hadirin sekalian yang telah siap ya untuk mengikuti kegiatan Grand Closing Nurani 1443 Hijriah siang ini. Nah, sebelumnya nuansa Ramadan ekonomi itu atau Nurani merupakan serangkaian kegiatan yang diselenggarakan JMME FEB UGM nih untuk memeriahkan bulan suci Ramadan. Nah, pada tahun ini Nurani mengangkat tema besar yaitu Ramadan adalah perisai. Seperti yang sudah dijelaskan MC tadi ya, bahwa maksud dari Ramadan adalah perisai itu, Ramadan diibaratkan sebagai tameng atau benteng atau perisai nih yang dapat menjaga kita dari godaan hawa nafsu atau kemudaratan lainnya. Lalu rangkaian kegiatan Nurani pada tahun hari ini diawali dengan grand opening, lalu dilanjutkan dengan kajian-kajian, serta ada lomba dan open donasi yang alhamdulillah telah kita laksanakan. Dan hari ini kita akan mengakhirinya dengan grand closing yang mengangkat tema istiqomah setelah Ramadan. Nah, kan alhamdulillah nih kita sebagai umat Muslim sudah diberikan kesempatan untuk dapat menikmati Ramadan dan dapat bertemu dengan Ramadan tahun ini dengan semangat mencari pahala puasa, pahala tarawih, sedekah, infak, dan ibadah lainnya nih. Tapi itu terkadang kita semangat kita itu pudar nih setelah bulan Ramadan. Kadang kita kayak seolah-olah lupa kalau kita tuh udah pernah istiqomah bulan lalu, kita udah semangat untuk mencari pahala. Lalu bagaimana sih nanti kita caranya agar kita itu dapat mempertahankan keistiqomahan itu, kita dapat mempertahankan semangat itu di bulan-bulan selanjutnya, bulan setelah Ramadan, sampai kita bertemu lagi di bulan Ramadan selanjutnya ya. Dan jawabannya itu nanti akan disampaikan oleh Ustadz Julian Purnama pada kesempatan hari ini. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai kegiatan Grand Closing Nuansa Ramadan Ekonomi 1443 Hijriah pada siang ini. Semoga kita selalu diberikan keberkahan ilmu dan manfaat dari Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya, Naura. Nah, selanjutnya kita masuk ke acara selanjutnya nih, yakni sambutan ke Mas'ul JMME 1443 Hijriah, yakni oleh Saudara Fatih Syauqi Azam. Kepada Kak Fatih, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, bismillah. Suaranya terdengar ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa alladzi lahul asmaul husna was sifatil ulya wa huwal ma'budul murtaja wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina Muhammad an-nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidq wal wafa amma ba'du. Yang terhormat Pak Dekan Profesor Dr. Didi Ashari beserta dosen dan jajarannya, juga pembina JMME Pak Rocky Adiguna PhD yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, serta para tamu undangan, para peserta, para panitia yang Allah berkahi juga. Izinkan saya pada siang hari ini untuk menyampaikan sedikit sambutan ya, begitu yang diminta panitia. Tadi berkaitan dengan acara ini ya, acara kegiatan kita di
Nurani Ramadan di Fakultas Ekonomi UGM, yang insya Allah secara khusus untuk bertujuan untuk memeriahkan Ramadan gitu ya, menyemarakan Ramadan di FEB secara khusus dan secara umum di masyarakat luas gitu. Tadi tema yang diangkat menarik gitu untuk kita kaji, yaitu Ramadan sebagai perisai, sebagaimana maknanya, walaupun makna Ramadan itu banyak gitu ya. Entah bukan hanya sebagai perisai tapi juga sebagai penyemangat, sebagai syafaat. Bahkan dalam suatu hadis disebutkan ada 3 fase ya Ramadan itu. Fase 10 hari pertama sebagai rahmat, fase kedua sebagai maghfirah, ampunan, dan fase ketiga yang sedang kita jalani saat ini sebagai fase itqum minan nar gitu. Sebagai fase kita menjauhkan diri dari api neraka. Nah, ini sebagai perisai itu maknanya ya kita angkat bahwa sebagai makna utama puasa gitu ya. Makna utama puasa itu kan sebagai artinya menahan ya secara bahasa. Ini kita coba di tahap pertama ini kita coba menahan diri dari segala hawa nafsu, entah itu makan minum, amarah, dan lain sebagainya, sifat-sifat yang buruk. Yang insya Allah kemudian pada kajian siang hari ini kita lebarkan gitu ya temanya, bagaimana istiqomah kita, bagaimana kita menjalankan hal-hal tersebut, kebaikan-kebaikan tersebut, menjauhi larangan-larangan tersebut, istiqomah hingga 11 bulan ke depan sampai bertemu Ramadan selanjutnya. Ya insya Allah pada yang sekarang saat ini kita jalani ya, sisa-sisa waktu Ramadan 10 hari terakhir gitu. Bagaimana tadi disebutkan, keutamaannya banyak sekali. Salah satunya adalah Lailatul Qadar, sebagaimana di kajian sebelumnya sudah disampaikan. Mungkin nanti Bapak Ibu atau teman-teman bisa menyaksikan kembali gitu di YouTube JMM FEB UGM mengenai rekamannya. Semoga kajian pada siang hari ini menjadi salah satu ladang. Sebenarnya banyak sekali ladang kita meraih kebaikan gitu, memanen kebaikan. Salah satunya dengan belajar menuntut ilmu, yang kemudian nanti dilanjutkan dengan amalan-amalan yaumiyah lainnya gitu. Ya semoga ini jadi salah satu kebaikan yang bisa kita jalani, kita luruskan niat untuk entah itu bagi para pembina, para panitia, para peserta, semoga bisa mendapatkan banyak kebaikan ya dari kajian-kajian kita di Nurani ini. Dan semoga lomba-lomba juga bermanfaat, serta open donasi yang kemarin sudah kita laksanakan Allah balas gitu ya, dengan berlipat ganda. Mungkin sekian sambutan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga yang baik datang dari Allah, yang salah datang dari saya pribadi. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kak Fatih atas sambutannya. Wah, kalau sambutannya Kak Fatih itu pasti insightful banget nggak sih? Bener banget nih. Gak cuma satu titik gitu. Oke, nah selanjutnya kita bisa dengarkan sambutan dari pembina JMME, yakni Bapak Rocky Adiguna SEMSC PhD. Kepada Pak Rocky, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada MC, juga kepada teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Baik rekan-rekan semuanya yang saya hormati, Pak Ustadz Yulian Purnama, terima kasih. Kemudian kepada Mas Ul JMME, Mas Fatih, juga teman-teman panitia Nurani, ya selamat siang. Ini ya selaku pembina saya mengucapkan terima kasih sekali lagi sudah berjuang, berkomitmen, kemudian menghadirkan nuansa Ramadan ya, di ekonomi. Nah, di ini tidak terbatas pada lokasi saja ya, tapi lebih kepada ya yang tidak hanya secara geografis ya, karena kita mungkin pencar nggak cuma di Jogja ya, tapi juga di berbagai tempat. Tapi yang lebih penting lagi adalah di hati ya para mahasiswa terutama di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM. Baik, ini ya sebagai rangkaian dan juga sebagai akhir ya menarik sekali dengan topik yaitu adalah putus atau lanjut ya, artinya kan keistiqomahan ya, apakah kemudian setelah selesai dari bulan Ramadan kita mampu melanjutkan amalan yang sudah kita ya ciptakan, kita pertahankan di bulan selain Ramadan. Ini kalau dari perspektif manajemen sama halnya
kita ya dalam bulan Ramadan ini ditantang apakah bisa, pertama bisa survive, kedua bisa produktif dengan input yang lebih sedikit. Ya, nah kalau kita sudah bisa, kemudian next-nya perbaikan apa yang bisa kita lakukan, bukan malah kemudian melakukan banyak pemborosan. Nah ini ya semoga nanti teman-teman dalam closing ini ya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa segala ya amalan yang sudah kita buat dan ya menjadikan kebiasaan selama Ramadan itu bisa kita pertahankan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih semuanya sekali lagi. Selamat mengikuti kajian penutup. Ya, semoga kita bisa ketemu lagi dengan Ramadan di tahun berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Pak Rocky telah memberikan sambutan yang luar biasa. Nah, semoga seperti harapannya Pak Rocky dan juga kita semua, kita bakal tetap istiqomah nih, bahkan setelah Ramadan. Benar nggak ini Rahma? Bener banget, Sal. Nah, karena ternyata Ustadz Juliani belum hadir di sini, gimana nih, Sal? Kalau kita ngobrol-ngobrol bentar kali ya, Sal? Iya, bener banget. Nah, ternyata Nurani itu banyak banget ya rangkaian acaranya. Kita aja nih udah mau di penghujung rangkaian loh. Bener Iya, nggak sih? ini udah yang acara terakhir nggak sih, Sal? Iya, bener banget. Nah, kemarin tuh kita udah ngelewatin rangkaian apa aja sih? Kalau ada grand closing kan berarti ada grand opening tuh ya, Sal? Oh iya, bener banget. Habis itu ada apa lagi, Sal? Oh iya, kemarin ada kajian 1 dan kajian 2 yang insightful banget, itu enggak sih? Iya, bener banget. Kayak, Masya Allah, kayak kajian di tengah-tengah puasa. Iya, bener banget. Apalagi kemarin tentang Lailatul Qadar ya. Iya, bener banget. Kita udah masuk ke hari ke-10 aja nih. Selain Lailatul Qadar kan kemarin kayak kita bahas ini ya, keistimewaan Ramadan ya, Sal. Oh iya, bener banget. Ramadan yang cuma datang setahun sekali, Sal. Istimewa banget nggak sih? Masya Allah. Berarti kita nih termasuk orang-orang yang beruntung ya, karena kita bisa bertemu sama Ramadan tahun ini. Beruntung banget sih, Alhamdulillah. Terus, abis itu ada apa lagi, Sal? Kayak kemarin ada yang bikin cuan gitu loh, Sal, katanya. Apa tuh, Sal? Cuan? Oh, maksudnya lomba video dan fotografi ya? Bener nggak sih? Bener banget tuh. Waduh, hari ini ada bakal pemenangnya nih. Pasti deg-degan banget nih pesertanya. Cakep banget sih. Nah, kalau yang tadi udah bikin cuan nih, kita ada juga acara kemarin yang bikin cuannya di akhirat. Apa tuh, Sal? Sedekah nggak sih? Atau open donasi? Nah, oh iya, sekedar info nih teman-teman, donasi yang udah teman-teman berikan kepada kami, udah terkumpul dan udah diserahkan nih kepada pihak Rumah Zakat, Infak, dan Sodako Universitas Gadjah Mada. Wah, Masya Allah sekali ya. Semoga bagi teman-teman yang sudah menyalurkan donasinya menjadi pahala jariah di akhirat kelak. Amin. Nah, mengingatkan lagi sambil menunggu startnya, teman-teman jangan lupa buat mengisi presensi di link yang sudah disediakan di kolom komentar ya. Iya, benar banget. Mungkin teman-teman bisa sambil on-cam lagi nih ya. Kita sambil nunggu Ustadznya sebentar. Mungkin sambil menunggu, Rahma gimana nih puasanya? Lancar nggak nih hari ini? Alhamdulillah lancar sih. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah lancar sih. Tapi udah bolong nih, biasa perempuan. Wah, aku belum sih, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Tapi besok kalau di akhir gimana nih? Aduh, bahaya nih. Waduh. Kira-kira apa aja sih persiapan teman-teman semua nih di Ramadan, 10 hari terakhir Ramadan nih? Kira-kira ada yang mau sharing nggak? Kak Fatih? Mungkin Kak Fatih gimana nih Ramadan terakhirnya? Bentar lagi udah mau masuk Idul Fitri ya.
nyiapin ini baju lebaran. Bener banget ya. Kayaknya semangat banget nyiapin baju lebarannya. Udah dapat berapa itu? Banyak kali ya. Masih nyari-nyari, tinggal dicek tuh. Dengar-dengar katanya Shopee udah penuh tuh, Kak. Jangan-jangan habis lebaran datangnya. Iya, benar juga ya. Oh, masih ada Pak Rocky juga. Pak Rocky, bagaimana puasanya Pak Rocky? Ya, alhamdulillah lancar semuanya. Ini yang saya Alhamdulillah. agak surprise ya, anak-anak juga puasanya mulai full. Satu 6 tahun, satu 8 tahun masih full semuanya. Jadi tertohok juga sebagai orang tua ya. Jadi udah bisa puasa full, gitu kan, masa kita nggak bisa. Iya, Dan Masya ternyata Allah. lingkungan tuh mempengaruhi juga gitu. Jadi kalau saya ingat waktu saya mungkin masih umur segitu ya, masih kelas 1, kelas 2, mungkin ngerasa waduh kita puasa beduk aja gitu. Tapi ternyata kalau lingkungannya tuh nge-set dia untuk puasa penuh ya, kemudian ngasih support, bisa juga ternyata gitu. Jadi kayaknya ya sebagai kita sebagai ini ya yang udah gede ya, kalau kita nggak bisa puasa namanya bukan karena kemampuan fisik ya, tapi karena nggak mau aja mungkin. Itu Bener banget, Pak. sedikit tokohan juga sebagai orang tua saya. Iya, bener banget. Apalagi nonton acara Hafiz Quran ya, Pak. Rasanya, waduh, astagfirullah. Baca Al-Quran aja masih bata-bata gitu. Teman-teman yang lain udah menghafal gitu ya. Masya Allah banget. Betul, ini berapa yang dari Jogja atau ya, kan nggak tahu, bentar lagi kita akan buka mungkin hybrid ya di kampus juga, tapi pengen tahu aja ada yang udah di Jogja belum? Kemarin saya sempat ke Jogja, Pak. Kalau Rahma gimana nih? Kalau saya asli Jogja, Pak. Oh, Jogja ya, Rahma ya. Oke. Fatih di mana? Saya kemarin di Jogja setahun juga. Cuman kalau liburan akhir semester biasanya seminggu, 2 minggu di rumah. Sekarang juga lagi di rumah sih. Nanti habis lebaran langsung ke Jogja lagi. Oke. Rahmu di mana? Di Bekasi, Pak. Oh, Bekasi. Oke. Ya. Di Jogja ramai banget sih sekarang, macet, jadi bagus lah di luar Jogja aja gitu. Berarti udah pasti ya Pak yang bakal masuk nih kayaknya. Di fakultas kita mempersiapkan sih ancang-ancang ya. Mungkin akan terbatas awal-awal, tapi ya kalau saya lihat mungkin 1 semester 2 semester ke depan ya kayaknya bakal dibuka deh, karena ya udah ibaratnya kalau kita naik pesawat aja udah nggak perlu ini kan, nggak perlu tes segala macam, tinggal naik aja. Nah, mungkin berikutnya ya mungkin perguruan tinggi yang paling konvensional kali, paling hati-hati. Jadi ya mungkin tahun depan lah ya, mulai berani. Semester depan mungkin hanya sangat terbatas ya. Itu. Amin ya Pak. Ya. Soalnya sayang banget kemarin ke Jogja nggak jadi kuliah ya Pak ya. Sedih banget. Iya. Saya yang di Jogja aja belum pernah ke kampus loh Pak Rocky. Nah itu ya. Oke. Ntar ditanya ke toilet gimana Rahma? Wah, aku juga belum tahu nih ya. Aduh, malu banget. Aduh, sedih banget. Ya nanti kalau kampus kayaknya buka kok. Maksudnya kalau mau ketemu di kampus tuh bisa. Memang cuma nggak ada perkuliahan aja di sana. Gitu. Oh ini ada dari Rida di usia satpam ya. Oke, mantap nih. Astagfirullah. Ya. Ya main lah habis lebaran lah, bisa lihat kampus ya. Berarti boleh dimasukin ya Pak kampusnya? Kayaknya boleh kok, boleh dimasukin. Ya waktu awal corona emang sangat kita di kampus masih sangat ini sih, sangat hati-hati ya. Kalau sekarang ya kita mulai ini kok jadi dari dekan, wakil dekan kita sedang memperbincangkan nih, persiapan untuk semester depan itu mungkin hybrid, cuma kita nggak tahu mekanismenya gimana gitu. Ya, mungkin akan ada tes Genos atau gimana gitu dia di depan atau sebelum masuk kelas ya. Tapi kita masih menggodok tuh di dalam para pengelola fakultas. Gitu. Kalau dari sudut pandang Pak Rocky nih Pak, emang seruan offline atau online ya Pak? Kalau dari mengajar ya sebetulnya
sebetulnya ada plus minusnya ya. Kalau online kan kita kelas pagi jam 7 itu bangun setengah 7 masih aman lah. Ya. Langsung smooth lah, nggak kerasa lah gitu kan. Tapi kalau offline udah nggak ngejar tuh mau ke kampus kan. Gitu. Tapi kalau mungkin kita ke depan akan hybrid ya, kayaknya nggak mungkin kemudian menghilangkan sama sekali online itu ya, atau mungkin keadaannya beda-beda gitu kan. Jadi bagi dosen sih sebenarnya lebih menantang mengajar hybrid karena kita harus ya, memperhatikan dua dunia kan ya, di kelasnya, kemudian kita juga lihat layar. Di beberapa program lain kayak misalnya di MM ya, saya kebetulan juga di MM, kita sudah jalan ya beberapa kelas hybrid itu. Kita punya kamera khusus yang dia bisa nge-track, misalnya kita ngomong, kemudian tergantung arah suara di mana, langsung zoom ke arah suara itu gitu. Jadi dosen bisa jalan-jalan di depan sambil ngomong, nulis di papan tulis itu bakal ke capture dari kamera itu. Nah ini kayaknya di S1 juga mulai dipasang beberapa alat itu. Tapi belum semua kelas memang. Jadi ke depan mungkin hybrid ini jadi opsi itu. Jadi bakal teman-teman yang di Jogja bisa ikut, kemudian yang di mungkin berhalangan hadir atau kendala ya secara online bisa join juga gitu. Ya, mungkin itu sih. Oh, bener banget. Berarti emang ya Betul. Pak, beda banget rasanya pas offline sama pas online. Dulu saya juga pernah Betul. pas sekolah karena sakit nggak bisa masuk, jadi nontonin teman-teman yang di sekolah tuh Ya, rasanya sedih banget Pak, ya Allah. ya. Ya itu sisi lain ini ya. Kalau sakit nggak ada alasan nggak saya ikut itu. Jadi harusnya presensi bisa 100%. Karena online bisa ikut terus ya. Walaupun Ya tapi ditinggal tidur ya Pak. tinggal tidur. Enggak Pak, aduh. Ya Astaga, pasti kalau sakit Pak. ya disarankan nggak usah ikut sekolah kuliah aja orang sakit kok. Ya recovery yang penting lah. Gitu. Kalau Pak Rocky sendiri ini daerah Jogja Utara atau daerah Jogja Selatan, Pak? Dekat Saya UGM atau jauh nih, Pak? saya ya di ini belakang Hartono. Jadi di mana ada Jalan Wahid Hasyim namanya di daerah situ. Saya sekampung dengan Bu Yuke, nggak tahu pernah diajar Bu Yuke nggak ya, Bu Sari Winahyu. Kalau ke kampus ya sekitar 15 menit lah lewat selokan itu. Wah, enak banget kan, Pak. Deket ya. Lumayan dekat. Kalau saya warga Bantul nih, Pak. Ke Oh kampus Bantul, harus oke. 1 jam, Pak. Berangkat jam berapa tuh, Pak? Kalau Ya. FEB katanya kalau offline tuh ini ya, Pak. Presensinya 15 menit sebelum kelas ya, Pak? Atau Nah gimana? itu ini tergantung dosennya tuh. Ya, kalau dosennya agak killer ya jam 7 pas tuh nggak harus nutup pintu dari luar gitu kan. Jadi nggak boleh masuk tuh. Gitu. Ya, beberapa dosen masih bolehin lah 15 menit ya dia setelah jam 7. Ini beberapa dosen lain jam 7 kalau udah masuk jam 7 kunci pintunya. Udah jalan kelas gitu. Nah, itu beda-beda tuh. Nanti tinggal lihat siapa dosennya. Waduh, Rahma, berarti kamu harus dari habis subuh, sholat zikir dulu, langsung berangkat ya. Harus punya Iya. skill Usain Bolt nggak sih? Lari-lari gitu kan. Padahal Iya. aku nih selatan. Oh Ya gitu. Allah, gimana ya besok ya? Jadi takut ya. Maju ntar. Iya. Sepertinya pilihannya sudah hadir ya teman-teman. Iya. Baik, terima kasih banyak ya Pak Rocky. Wah, seru juga Mari. ternyata. Sharing-sharingnya, makasih loh Pak. Jadi banyak tahu hal-hal buat besok-besoknya gimana. Ya. Semoga bisa ketemu ya semasa depan ya. Nus. Amin. Ya. Amin. Amin. Oke, baik. Baiklah, kita akan langsung aja masuk ya ke inti acara karena Ustadz William juga sudah hadir. Baik, kita langsung masuk aja ke inti acaranya, ini tablik akbar. Kepada Ustadz William Purnama, waktu dan tempat kami persilakan. Ya. Assalamualaikum. Ya. Alhamdulillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman sekalian, Mbak-mbak, Mas-mas, juga mungkin ada Pak dosen di sini. Rahimahullah, semoga Allah Ta'ala memberikan rahmat, kemudahan, memberikan taufik dan hidayah kepada jenengan sekalian. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat, atas semua rahmat, atas hidayah dan taufik yang semata-mata karena semua itu kita bisa hadir di sini, berkumpul, berjumpa, bersua, sama-sama untuk menuntut ilmu syar'i, juga untuk merajut ukhuwah bersama muslim, sama mukmin di siang hari ini. Yang kita bersyukur kepada Allah atas itu semua, dan kita berdoa kepada Allah semoga Allah Ta'ala melimpahkan salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga beliau, beserta para sahabat beliau, dan juga orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman kelak, dan semoga kita termasuk di antara mereka. Amin rabbil alamin. Yang pertama, saya mohon maaf agak telat karena saya ingatnya hari ini pada asar ya. Tapi tadi di telepon, alhamdulillah pas saya juga lagi lowong, nggak ada kegiatan, jadi langsung saya siap-siap ya. Mohon maaf. Ya teman-teman sekalian, rahimakumullah. Pada siang hari ini, mungkin sekitar 50 menit ke depan atau 1 jam ke depan, kita akan bahas sedikit tentang bagaimana cara istiqomah setelah Ramadan. Karena di bulan Ramadan ini kita memang mudah sekali untuk melakukan kebaikan-kebaikan ya. Nabi katakan dalam hadis yang sahih bahwasanya di bulan Ramadan futihat abwabul jannah wa ghaliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Bahwasanya di bulan Ramadan itu dibuka pintu-pintu surga, kemudian ditutup pintu neraka, dan setan-setan dibelenggu. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Maksud bahwasanya surga itu dibuka pintunya, salah satu maknanya adalah dimudahkannya kita untuk berbuat kebaikan. Dan maksud pintu neraka ditutup adalah kita semakin sulit, atau kita semakin tidak mau, enggan untuk melakukan maksiat. Maka demikian ya, di bulan Ramadan itu ada semangat yang ajaib sekali untuk melakukan kebaikan. Entah dari mana datangnya, tapi kita bertambah semangat untuk melakukan kebaikan. Yang tadinya kalau di luar Ramadan sedekah, ya kita ngambil uang dari kantong, ternyata 2.000 rupiah. Kita taruh lagi, kita ambil yang 1.000 rupiah, baru sedekah. Itu di luar bulan Ramadan. Tapi kalau di bulan Ramadan, ya kita sedekah 50.000, kita sedekah 100.000. Subhanallah. Kalau di luar bulan Ramadan, untuk sholat sunnah itu kok kayaknya berat sekali. Tapi di dalam bulan Ramadan, kita bisa taraweh full 1 bulan. Ya. Yang mana taraweh itu sholat sunnah juga. Kalau di luar bulan Ramadan, kita ingin bagi orang tuh mikir-mikir. Tapi di dalam bulan Ramadan, kita semangat berbagi hidangan berbuka puasa. Dan seterusnya. Di bulan Ramadan kita tambah semangat. Dan di dalam bulan Ramadan kita pikir-pikir 7 keliling atau mungkin ratusan keliling untuk melakukan maksiat. Ya, yang tadinya ingin melakukan maksiat biasanya datar aja, langsung aja lakukan. Tapi di bulan Ramadan pikir-pikir, wah ini Ramadan nih, saya nggak berani melakukan maksiat di bulan Ramadan. Nah, maka di bulan Ramadan kita menjadi pribadi yang semangat untuk melakukan ketaatan dan menjadi pribadi yang berat untuk melakukan maksiat. Namun masalahnya apakah itu akan terus berlangsung demikian? Apakah kita akan terus istiqomah demikian? Maka ini menjadi masalah buat kita semua. Nah, kalau kita melihat contoh dari generasi terbaik umat Islam, yaitu para sahabat Nabi, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, mereka ketika berakhir Ramadan, ketika Ramadan selesai, pertama mereka itu sedih. Ya, mereka sedih dengan kesedihan yang sangat mendalam.
Karena mereka tahu bahwasanya mereka adalah pribadi-pribadi yang penuh dengan kekurangan, ya, banyak dosa, dan juga mereka butuh sekali kepada pahala, mereka butuh bekal untuk akhirat, dan itu semua ada di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ada pengampunan dosa, ya, kemudian juga di bulan Ramadan gampang sekali untuk mendapatkan pahala-pahala yang besar. Makanya di bulan Ramadan makanya ketika bulan Ramadan selesai, mereka bersedih. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rajab, seorang ulama bernama Ibnu Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif. Beliau mengatakan, "Kana ba'du salaf yudhiru alaihi al-huzna yawma Idul Fitri." Sebagian salaf menampakkan kesedihan di hari Idul Fitri. Orang-orang yang lain senang, bergembira. Sebagian salafus saleh ketika hari Idul Fitri, mereka bersedih. Fa yuqalu lahu innahu yawmu farahin wa sururin. Kemudian ada temannya yang menasihati, kenapa kamu bersedih? Bukankah ini hari farah wa surur, hari bergembira? Fa yaqul sadaqtum walakinni abdun amarani maulaya an a'mala lahu amalan fala adri ayyaqbalahu minni am la. Kata orang yang sedih tadi, memang betul. Hari Idul Fitri adalah hari bergembira dia, hari berbahagia. Namun aku adalah seorang hamba yang diperintahkan oleh Rabb-nya untuk beramal, dan aku tidak tahu apakah amalanku diterima atau tidak. Makanya aku bersedih. Dan demikian kata sebagian salafus saleh. Maka sebagian salafus saleh bersedih ketika hari Idul Fitri. Di satu sisi mereka senang karena memang hari Idul Fitri adalah hari bersenang-senang, hari bergembira. Tapi di sisi lain mereka bersedih karena berpisah dengan bulan Ramadan. Mereka bersedih karena tidak tahu apakah amalan mereka di bulan Ramadan diterima atau tidak. Yang lain, salafus saleh yang lain yaitu seorang yang bernama Adi bin Artah, seorang gubernur di kota Basrah. Ia berkhutbah di hadapan rakyatnya. Ia mengatakan, "Ka'anna abadan lam tadma." Seakan-akan tenggorokan ini belum merasa haus. Wa ka'anna ainan lam tashar. Dan seakan-akan mata ini belum mau berhenti bergadang. Saya masih pengen puasa, saya masih pengen bergadang di bulan Ramadan. Faqad dhahaba adh-dhama wa abqa al-ajr. Namun nyatanya Ramadan sudah selesai. Ya, sudah hilang rasa haus dan pahala sudah didapatkan. Wa ya laita sya'ri manil maqbul minna fanuhayyi'uhu wa minal mardud minna fanu'azzihi. Maka aduhai diriku ini, apakah diriku ini termasuk orang-orang yang diterima amalannya sehingga layak untuk diberikan selamat, ataukah diriku ini termasuk orang yang ditolak amalannya sehingga lebih layak untuk ditakziahi? Fa amma anta ayyuhal maqbul fahani'an hani'an wa ma anta ayyuhal mardud fajabbarallahu musibatak. Qala thumma yabki wa yabki. Maka kata beliau, kata Adi bin Artah, wahai orang-orang yang merasa amalannya diterima, maka selamat, pengucapan selamat. Adapun orang-orang yang merasa amalannya tidak diterima oleh Allah, maka semoga Allah Ta'ala menutup musibahmu. Kemudian Adi bin Artah menangis dan menangis. Maka lihat ya, para salafus saleh, orang-orang saleh zaman dahulu sampai menangis ketika ditinggal oleh bulan Ramadan. Bagaimana dengan kita? Ya, kita mungkin setelah bulan Ramadan selesai yang ada tertawa-tawa, yang ada kita senang. Ya, mungkin malah gembira ya ketika sudah tidak puasa lagi. Wah, senang tidak puasa lagi. Padahal orang soleh zaman dahulu nangis ketika ditinggal oleh bulan Ramadan. Nah, jadi ini yang perlu kita underline, bahwasanya mereka itu para orang soleh zaman dahulu bersedih. Ya. Dan ini adalah titik awal keistiqomahan setelah Ramadan. Dan ini kita hadirkan rasa sedih itu. Bahwasanya setelah Ramadan selesai harusnya kita sedih. Telah berlalu kesempatan besar untuk mendapatkan pahala.
yang besar dan juga kesempatan yang besar untuk mendapatkan ampun sudah lewat. Harusnya kita sedih. Kalau kita sedih, baru setelah itu what next? Ya, setelah itu ngapain? Kalau kita sudah sedih Ramadan sudah berlalu berakhir, maka tinggal kita mikir selanjutnya ngapain. Karena kalau orang sudah tidak sedih, ketika Ramadan selesai dia tidak sedih, dia datar-datar aja atau makan dia senang ya, dia tidak akan berpikir what next. Setelah ini ngapain? Maka yang pertama ya kita berusaha kita contoh para generasi orang-orang saleh zaman dahulu, mereka sedih. Ketika Ramadan selesai kita pun berusaha sedih. Nah setelah itu kan kita mikir setelah sedih ini apa yang harus saya lakukan. Maka yang kedua yang perlu dilakukan setelah Ramadan selesai adalah memperbanyak amal ibadah. Memperbanyak amal ibadah dengan harapan supaya kekurangan-kekurangan yang ada di bulan Ramadan itu bisa tertutupi oleh ibadah tersebut. Ya. Apalagi sekarang kalau kita bicara sekarang, ini masih bulan Ramadan. Ya. Sekarang tanggal 22 Ramadan ya, kalau ikut kalender pemerintah. Hari ini 22 Ramadan, masih ada sekitar 8 hari lagi. Ya, maka mari yang 8 hari lagi ini kita maksimalkan. Kalau kita merasa 22 hari yang berlalu kita banyak kekurangan, ya banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan maksiat juga, maka kita perbaiki di 8 hari terakhir ini. Karena Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran dan surat Hud ayat 114, wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulatan minal laili innal hasanati yudhibna sayyi'at. Jadikanlah sholat di pertengahan siang dan juga di pertengahan malam. Karena sesungguhnya perbuatan yang baik-baik itu yudhibna sayyi'at, akan menghapuskan keburukan. Surat Hud ayat 114. Maka perbuatan baik menghapuskan keburukan, kebaikan menghapuskan keburukan. Maka bisa jadi kalau kita maksimalkan 8 hari terakhir ini dan juga kita lakukan kebaikan-kebaikan terus setelah Ramadan, ini bisa memperbaiki kekurangan kita selama 22 hari di bulan Ramadan. Dan juga memperbaiki kekurangan kita sebelum-sebelumnya. Ya, karena kebaikan menghapuskan keburukan. Kalau kita melakukan kebaikan, kita maksimal di 8 hari sisa ini, mudah-mudahan bisa memperbaiki keburukan di 22 hari yang sudah berlalu. Jadi, yang pertama kita perbanyak amal ibadah. Kita maksimalkan lagi, terutama di 10 hari terakhir ini, kita maksimalkan lagi dengan baca Qur'annya, sholat wajibnya, sholat sunnahnya, zikirnya, sholawatnya, dan juga i'tikaf. Dan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Aisyah mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru al-awakhiru shadda mi'darahu." Nabi SAW kalau sudah masuk 10 hari terakhir, maka beliau mengencangkan ikatan sarungnya. Wa ahya lailahu, dan beliau menghidupkan malamnya. Wa aiqadha ahlahu, dan beliau membangunkan keluarganya di malam hari. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Nabi kalau sudah masuk 10 hari terakhir, Nabi mengancangkan ikatan sarungnya, yaitu artinya Nabi tidak melakukan hubungan intim dulu dengan istri-istrinya. Nabi tinggalkan dulu selama 10 hari terakhir, tidak melakukan hubungan intim. Dan Nabi hidupkan malamnya, artinya Nabi ramaikan malam hari dengan ibadah. Jadi di zaman dahulu, di 10 hari terakhir, malam hari itu ramai. Terdengar dengungan-dengungan suara Al-Quran, terdengar ramainya suara orang sholat, terdengar suara gumaman-gumaman orang berzikir, berdoa. Ramai, tidak sepi. Saking banyak orang yang mengamalkan itu, maka sampai ramai. Sampai seperti malam itu seperti siang. Banyak orang beraktivitas. Dan juga Nabi Aisyah katakan tadi, wa aiqadha ahlahu, dan Nabi membangunkan keluarganya. Artinya anak beliau dan istri beliau diajak juga
untuk menghidupkan malam. Ya, walaupun tidak ikut i'tikaf, walaupun di rumah, tapi tetap memperbanyak ibadah. Ya, di rumah ibadah, berbanyak sholat sunnah, berbanyak baca Quran, berbanyak zikir, sholawat, berdoa, bersedekah juga. Ya, apalagi zaman sekarang bersedekah tidak harus datang ke masjid, ya, tidak harus di depan kotak amal. Ya. Sekarang bersedekah semudah dengan mengklik beberapa klik melalui handphone kita. Ya, jadi intinya mari kita ramaikan hari-hari 10 hari terakhirnya dengan ibadah-ibadah. Dan kata para ulama yang difokuskan, yang dimaksimalkan di 10 hari terakhir adalah ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu ibadah yang murni ibadah. Bukan semua jenis ibadah. Artinya ibadah itu ada ibadah mahdhah, ada ibadah yang murni ibadah, dan ada ibadah yang ghair mahdhah. Ada ibadah yang ada campuran muamalah. Ya, seperti misalnya membantu orang lain, itu ibadah, tapi ibadah ghair mahdhah. Seperti berbakti kepada orang tua itu ibadah, tapi ibadah ghair mahdhah. Ya, seperti bakti sosial itu juga ibadah ghair mahdhah. Ya, seperti misalnya mungkin ada yang sibuk membuat makanan ya untuk menjamu tamu nanti di hari Lebaran, itu juga ibadah, tapi ibadah ghair mahdhah. Nah, sebaiknya yang dimaksimalkan adalah ibadah mahdhah. Ibadah yang ghair mahdhah itu dikurangi ya, untuk bisa memaksimalkan waktu untuk ibadah yang mahdhah. Jadi sekali lagi di sisa-sisa hari Ramadan ini dan juga setelahnya, perbanyak amal soleh, perbanyak ibadah untuk menutupi kekurangan yang sebelum-sebelumnya. Kemudian perbanyak ibadah sunnah. Perbanyak ibadah sunnah. Di sisa-sisa Ramadan dan juga setelah bulan Ramadan, perbanyak ibadah sunnah. Karena ibadah-ibadah sunnah ini bisa menutupi kekurangan pada ibadah-ibadah wajib. Ibadah sunnah menutupi kekurangan ibadah-ibadah yang wajib. Puasa sunnah menutupi kekurangan pada puasa yang wajib. Sholat sunnah menutupi kekurangan pada sholat yang wajib. Dan seterusnya. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW bersabda, Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah min amalihi sholatuhu. Perkara yang dihisab dari seorang hamba di hari kiamat dari amalannya adalah perkara sholat. In sholuha faqad aflaha wa anjaha. Kalau sholatnya bagus, maka dia akan beruntung dan akan sukses. Wa in fasadat faqad khaba wa khasara. Kalau sholatnya itu buruk, sholatnya rusak, maka dia akan merugi dan tidak akan sukses. Fa in intaqasa min faridatin syai'an qala rabbu tabaraka wa ta'ala unduru hal li 'abdi min tatawwu'in fayukammala biha ma antaqisa min al-faridah. Ketika seorang itu salat wajibnya ada yang kurang, ada kekurangan pada salat wajibnya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, "Unduru hal li 'abdi min tatawwu'in." Apakah hambaku ini punya amalan sunnah, amalan salat sunnah? Kalau ternyata ada amalan salat sunnahnya, maka amalan salat sunnah tersebut digunakan untuk menyempurnakan yang kurang dari salat wajibnya. Tsumma yakunu sa'iru amalihi ala dzalika. Kemudian diberlakukan hal yang sama untuk amalan-amalan yang lain. Ya, puasanya juga demikian. Kalau puasa wajibnya ada yang kurang, ditambal dari puasa sunnahnya. Kalau sedekah wajibnya ada yang kurang, maka ditambal dari sedekah sunnahnya dan seterusnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Tirmidzi. Makanya di antara perkara yang bisa memperbaiki amalan kita dan membuat kita istiqomah setelah Ramadan, kita memperbanyak amalan sunnah dengan niat kita berharap amalan yang sunnah ini bisa memperbaiki kekurangan pada ibadah-ibadah wajib kita di bulan Ramadan. Amalan sunnah ini termasuk di dalamnya tadi puasa sunnah, ya, sholat sunnah, sedekah sunnah, dan amal-amal sunnah yang lain.
Setelah Ramadan, memang sudah tidak ada sholat taraweh. Sholat taraweh di bulan Ramadan. Dan mungkin alhamdulillah sebagian ikhwan dan akhwat bisa sholat taraweh full 30 hari. Ini suatu hal yang luar biasa. Nah, di luar bulan Ramadan, usahakan tetap sholat sunnah. Walaupun tidak ada taraweh lagi, usahakan tetap sholat sunnah. Dan sholat sunnah itu minimal 1 rakaat, sholat malam. Ya, sholat tarawih kan sholat malam. Ya. Sholat malam itu minimal 1 rakaat. Ya, itu sholat witir. Tapi mengatakan kepada Abdullah bin Umar, dalam hadis yang sahih, sholatul laili mathna mathna. Sholat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Idza khafiya ahadukum as-subha fasalli raka'atan wahidatan. Kalau kalian khawatir ketika kalian sholat malam, khawatir datang waktu subuh, maka kerjakan sholat 1 rakaat. Ya, raka'atan wahidah. Tutiru lahu ma qad shalla. Yang 1 rakaat ini membuat ganjil bilangan jumlah rakaat sholat malamnya. Hadis sahih Bukhari Muslim. Maka hadis ini menunjukkan sholat malam itu minimal 1 rakaat. 1 rakaat sholat witir. Maka ketika di bulan Ramadan ada sholat taraweh, ya, di luar Ramadan jangan tinggalkan sholat malam. Minimal 1 rakaat saja. Dan kata para ulama, seperti kata Imam Ahmad, seperti kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, mereka mengatakan hendaknya setiap hari kita sholat witir. Ya, jangan sampai setiap hari tidak melakukan sholat witir. Karena orang yang meninggalkan sholat witir terus-menerus, kata mereka, ini adalah orang yang buruk, orang yang tercela, dan tidak diterima persaksiannya. Ini kata Imam Ahmad dan kata Imam Syafi'i. Ya, orang yang sholat witir ditinggalkan terus, nggak pernah sholat witir sama sekali. Maka kata beliau, ini orang yang tercela dan tidak diterima persaksiannya, karena termasuk orang yang buruk. Kalau dia bersaksi di pengadilan, nggak bisa langsung dipercayai. Maka ini menunjukkan betapa urgennya sholat witir. Jadi setelah Ramadan jangan tinggalkan sholat malam, walaupun sekedar sholat witir yang 1 rakaat. Ya, atau bahkan lebih dari itu, ya 3 rakaat atau 5 rakaat. Ya, witirnya 3, sholat tahajudnya 2 misalnya. Atau tahajudnya 2, witirnya 1. Semampunya. Kemudian setelah Ramadan jangan tinggalkan puasa. Apalagi setelah Ramadan ada puasa Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Ya, Nabi mengatakan, siapa yang puasa sebulan penuh di bulan Ramadan, kemudian diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka nama yasumud dahra. Maka seakan-akan dia puasa setahun penuh. Hadis sahih riwayat Muslim. Setelah puasa Ramadan selesai, jangan selesai puasa. Namun ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Ya, diusahakan dilakukan. Hukumnya sunnah. Dan puasa 6 hari bulan Syawal tidak harus berurutan. Ya, boleh diselang-seling. Sehari puasa, besoknya enggak. Besoknya puasa lagi, besoknya enggak lagi. Boleh selang-seling. Ya, boleh dilakukan di tengah bulan. Tidak harus di awal bulan langsung puasa. Boleh di tengah bulan, boleh di akhir bulan. Yang penting tetap puasa. Dan juga setelah itu, di bulan Syawal, besoknya bulan Dzulqa'dah, tetap puasa. Ada puasa Ayyamul Bid, puasa 3 hari tiap bulan. Ya, tanggal 13, 14, 15 tiap bulan Hijriah. Jadi usahakan setiap bulan tidak kosong dari ibadah puasa. Mungkin juga sedekah, ya. Setelah Ramadan jangan putus sedekah. Ya, tetap sedekah. Nabi bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, bahwasanya setiap hari datang 2 malaikat yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, orang-orang yang bersedekah hari ini berikanlah ganti yang lebih baik. Ini doanya malaikat. Yang berdoa itu malaikat. Makhluk yang tidak pernah bermaksiat. Berdoa kepada Allah, ya Allah, setiap hari siapa yang bersedekah di hari ini, maka gantilah dengan yang lebih baik. Dan malaikat yang satu lagi berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, orang-orang yang pelit untuk sedekah hari ini, maka berikanlah mereka talaf. Ya, berikanlah mereka kebinasaan.
didoakan kebinasaan oleh para malaikat setiap hari. Maka walaupun Ramadan sudah selesai nanti, setiap hari usahakan tetap sedekah. Walaupun kecil, walaupun sedikit, yang penting ikhlas. Ya, yang sedikit ini kalau ikhlas akan menjadi berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga amalan-amalan yang lain ya. Setelah Ramadan jangan sampai putus. Kemudian supaya bisa istiqomah setelah Ramadan selesai, ya, banyak-banyak berdoa. Ya, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di bulan di mana di hari Idul Fitri saja para sahabat Nabi ketika saling bertemu mereka mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, artinya semoga Allah taala menerima amalan saya dan amalan jenengan, amalan Anda. Ini ucapan yang diucapkan oleh para sahabat Nabi ketika bertemu di hari Idul Fitri tanggal 1 Syawal. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, yang kata beliau ini sanadnya hasan. Maksudnya para sahabat mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah taala menerima amalan saya dan amalan jenengan. Ini doa, ya, doa kepada Allah agar diterima amal ibadah kita. Jadi setelah Ramadan selesai, tugas kita berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan amal ibadah saya di bulan Ramadan diterima oleh-Mu, ya Allah. Jadikanlah amal ibadah saya sebagai pemberat sebagai pemberat timbangan amalan kebaikan saya di yaumul mizan, seperti itu. Bagaimana juga doa yang terkenal dari Yahya bin Abi Katsir. Yang beliau berdoa, Allahumma salimni ila Ramadhana wa salim li Ramadhana wa tusallimuhu minni mutaqabbala. Ya Allah, mudahkanlah aku untuk bertemu dengan Ramadan. Dan mudahkanlah aku untuk beribadah di bulan Ramadan. Dan jadikanlah amal ibadahku di bulan Ramadan mutaqabbalan, diterima oleh-Mu, ya Allah. Jadi mereka, para ulama terdahulu, demikian berdoa. Bersemangat berdoa kepada Allah agar diterima amal ibadahnya di bulan Ramadan. Al-Mu'alla bin Fadl rahimahullah, ulama zaman dahulu, beliau mengatakan, kanu yad'una Allah Ta'ala sittata ashhurin ayyuballighahum Ramadan. Dahulu para ulama salaf, ulama zaman dahulu, mereka di 6 bulan sebelum Ramadan, mereka berdoa kepada Allah agar disampaikan kepada bulan Ramadan. Wa yad'unahu sittata ashhurin ayyataqabbala minhum. Dan 6 bulan setelah Ramadan, mereka semangat berdoa kepada Allah agar diterima amal ibadahnya di bulan Ramadan. Jadi, bagi ulama zaman dahulu, 1 tahun itu dibagi 2. 6 bulan minta kepada Allah agar disampaikan kepada bulan Ramadan. Dan 6 bulan sisanya bersemangat berdoa agar diterima amal ibadahnya di bulan Ramadan. Jadi seolah-olah orientasi mereka Ramadan. Ya. Dalam setiap tahun itu yang menjadi poin bagi mereka bulan Ramadan. Setelah Ramadan bersemangat berdoa supaya diterima amal ibadahnya, ya, dan 6 bulan sebelum Ramadan berharap bisa ketemu dengan Ramadan. Luar biasa ya, bagaimana para salaf zaman dahulu benar-benar kangen, rindu dengan bulan Ramadan. Kemudian yang perlu dipahami juga bahwasanya indikasi amal ibadah kita diterima di bulan Ramadan itu ada indikasinya. Tentunya yang mengetahui amal ibadah kita diterima atau tidak, ya hanya Allah yang tahu. Kita tidak bisa memastikan. Saya tidak bisa memastikan amal ibadah saya terima. Saya juga nggak bisa memastikan amalan jenengan-jenengan sekalian terima. Tapi ada indikasinya. Ada tanda-tandanya. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir. Beliau mengatakan, dahulu para ulama salaf sering sekali menasihati. Yang isi nasihatnya adalah sebagai berikut. Min thawabil hasanati al-hasanatu ba'daha. Wa min jazai sayyiati as-sayyiatu ba'daha. Di antara indikasi bahwasanya suatu amalan kebaikan itu diterima oleh Allah, indikasinya adalah seseorang bisa melakukan kebaikan setelahnya. Itu indikasinya. Kalau kita sholat zuhur, ya,
Salah satu indikasi sholat zuhur kita diterima adalah kita bisa sholat asar. Kita semangat sholat asar nanti. Itu salah satu indikasi amalan sholat zuhur kita diterima. Kalau setelah sholat zuhur kok setelah itu males sholat asar, kita nggak sholat asar, maka indikasi sholat zuhur kita nggak diterima. Ya. Kalau kita sedekah kepada orang, bagaimana tahunya ya sudah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Salah satunya apakah setelah itu kita semangat sedekah lagi atau tidak? Kalau setelah itu kita semangat sedekah lagi, maka ini indikasi sedekah kita yang sebelumnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka demikian juga ya. Kalau kita setelah Ramadan itu malas ibadah, ya malas atau bahkan kembali melakukan maksiat lagi, meninggalkan ibadah, kembali melakukan maksiat, maka itu adalah indikasi amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Ramadan. Tadi indikasi amal kebaikan diterima adalah al-hasanatu ba'daha. Ya, kita bisa melakukan kebaikan setelahnya. Dan tanda bahwasanya amal ibadah kita tidak diterima adalah al-sayyi'atu ba'daha. Setelah itu kita melakukan sayyi'ah, melakukan keburukan. Kalau setelah Ramadan kita melakukan keburukan, melakukan maksiat kembali, maka ini indikasi, ini adalah pertanda bahwasanya kita lakukan di bulan Ramadan adalah sayyi'ah juga. Adalah keburukan juga, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi oleh karena itu kita harusnya semangat setelah Ramadan, kita jaga konsistensi kita dalam beramal. Mudah-mudahan itu jadi tanda bahwasanya amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Ramadan. Ya, untuk membuktikan bahwasanya amal ibadah kita diterima di bulan Ramadan, kita buktikan dengan cara konsisten beramal. Karena itulah indikasi amal ibadah kita diterima di bulan Ramadan. Dan juga perlu diketahui bahwasanya amal ibadah itu yang penting adalah ajab, yang penting adalah langgeng, konsisten, istiqomah. Tidak harus banyak-banyak. Fokus kepada konsistensi dan juga kualitas daripada kepada kuantitas. Kata Nabi SAW, ahabbul a'mali indallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang adwamuha, yang paling langgeng, yang konsisten, istiqomah. Wa in qalla, walaupun sedikit. Ya, maka walaupun setelah Ramadan kita nggak bisa beramal sebanyak di bulan Ramadan, nggak masalah. Yang penting tetap beramal. Yang penting istiqomah, yang penting ajak. Walaupun cuma sedikit. Ya, sholat malam cuma 1 rakaat tadi, atau cuma 3 rakaat, sedikit. Sedekah mungkin sehari cuma bisa 5.000, 10.000, nggak banyak. Ya, sedikit, nggak apa-apa. Yang penting konsisten, setiap hari sedekah. Ya, setiap hari sholat malam. Setiap hari menjaga sholat lima waktu. Ya, maka itu adalah amalan yang Allah cintai, yang konsisten walaupun hanya sedikit. Dan juga diantara kiat atau tips untuk menjaga konsistensi amalan setelah bulan Ramadan adalah mulai selektif dalam memilih pergaulan. Ya, karena teman bergaul itu sangat-sangat penting, sangat-sangat besar sekali pengaruhnya kepada kondisi agama kita, pada kondisi kesolehan kita. Nabi mengatakan, al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil. Agama seseorang itu dilihat dari agama teman dekatnya. Maka hendaknya seseorang itu melihat dengan siapa dia berteman dekat. Hadis riwayat Tirmidzi, Abu Daud dan yang lainnya, dan hadis ini sahih. Jadi kata Nabi, Khalil itu teman dekat. Khalil itu harus seksama, harus selektif. Maka teman itu ada 2. Ya. Ada teman biasa, ada teman dekat. Ya. Tidak ada yang ketiga, teman tapi mesra. Tidak ada. Teman biasa, teman dekat. Kalau teman dekat, Khalil, itu harus yang soleh. Kalau laki-laki yang soleh teman. Kalau akhwat, ya yang solehah. Ini harga mati, harus. Karena Nabi tadi, falyanzur ahadukum man yukhalil. Yanzur, unzur itu artinya melihat dengan seksama. Selektif, pilih-pilih. Ya, diseleksi dulu. Dengan siapa berteman dekat, menjadikan seorang sebagai khalil. Ini khalil itu ibaratnya teman yang kalau kita
kemana-mana sama dia, gitu ya. Kemudian nongkrong sama dia, curhat sama dia, minjem sama dia, ngutang sama dia. Nah, ini kholil, teman dekat. Teman dekat harus selektif, harus yang soleh, laki-laki. Atau yang soleh kalau perempuan. Bukan hanya muslim, tapi juga yang soleh atau soleh. Adapun teman biasa, maka silakan berteman dengan siapapun. Ya, berteman dengan orang yang masih awam, yang belum hijrah, yang mungkin masih melakukan maksiat, atau bahkan berteman dengan non-muslim nggak masalah. Ya, berteman dengan non-muslim nggak masalah. Nabi juga bertetangga dengan non-muslim. Nabi juga berbisnis, bermuamalah dengan non-muslim. Biasa, ya. Jadi kalau teman biasa ya silakan seluas-luasnya. Tapi kalau teman dekat itu wajib yang soleh atau yang soleh. Nah, teman dekatnya sangat berpengaruh sekali. Ya, kata pepatah Arab, as-sahibu sahibun. Ya, teman dekat itu bisa narik, bisa nyeret. Yang mana kalau diseret itu pelan-pelan ya. Kita kalau nyeret orang tuh pelan-pelan. Maka kita pun akan terseret oleh teman dekat kita secara pelan-pelan. Awalnya mungkin kita sudah baik, ya, sudah semangat ibadah, sudah semangat ingin serius menerapkan agama gitu. Tapi ketika berteman dengan orang yang buruk, pelan-pelan kita terseret semakin jauh. Yang tadinya suka datang pengajian sepekan 3 kali misalnya, lama-lama berkurang jadi sepekan 2 kali, lama-lama sepekan sekali, lama-lama nggak pernah pengajian. Yang tadinya suka sholat duha 4 rakaat, lama-lama tinggal 2 rakaat, lama-lama nggak pernah sholat duha. Yang tadinya menjaga sholat 5 waktu, ya lama-lama tinggal 4 waktu, lama-lama tinggal maghrib dan isya, lama-lama nggak pernah sholat lagi. Ini pelan-pelan. Teman yang buruk itu menyeretnya pelan-pelan. Maka ini bahaya sekali. Sehingga mau tidak mau harus selektif dalam memilih teman. Karena sangat besar sekali pengaruh teman bagi kehidupan kita. Jadi siapa yang ingin konsisten ibadah setelah Ramadan selesai, maka dia harus teganan, dia harus tega dalam mengisi teman. Teman-teman yang toksik dikurangi. Ya. Bukan berarti kita tinggalkan, jangan tinggalkan 100%. Teman-teman yang toksik, teman-teman yang buruk, yang belum hijrah gitu ya, jangan tinggalkan 100%. Kita dakwahi, kita cerai, kita dekati, kita nasihati, kita ajak untuk ngaji, kita ajak untuk belajar agama. Jangan ditinggalkan sama sekali. Namun juga jangan terlalu intens dengan mereka. Yang kita intenskan, yang kita dekati dengan sebenar-benarnya, yang kita benar-benar jadikan teman dekat itu yang soleh atau yang soleh. Minimalnya kita akan kecipratan, walaupun kita nggak bisa seperti dia, minimal kita akan kecipratan. Sebagaimana kata Nabi SAW, "Mathalul jalisi salihi wal jalisi su'i." Permisalan antara teman yang baik dan teman yang buruk seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Penjual minyak wangi, kalau kita teman dengan dia, minimalnya kita akan mendapatkan wangi yang sedap dari dia, atau kita akan beli parfum dari dia, atau kita akan diberikan hadiah parfum oleh dia. Sehingga andai kan kita nggak wangi, minimal kita cium bau wangi. Intinya itu. Adapun teman yang buruk, ya, kalau berteman dengan pandai besi misalnya, maka kata Nabi kita akan terbakar baju kita, karena kita main ke workshopnya dia. Yang pandai besi itu workshopnya akan panas, banyak api, sehingga bisa jadi baju kita akan terbakar, atau minimalnya kita akan mencium bau yang tidak sedap dari dia, bau gosong. Jadi orang yang baik, orang yang soleh itu, walaupun kita nggak bisa niru dia, minimalnya kita kecipratan dikit kesolehannya. Sebagaimana tadi kita, walaupun nggak dapat minyak wanginya, minimal kita dapat wanginya. Wangi-wangi dari si penjual minyak wangi. Jadi bersemangatlah mencari teman-teman yang soleh. Ya. Teman yang soleh itu kalau sudah punya, pegang erat-erat. Jangan sampai dilepaskan. Ya namanya berteman, kadang-kadang ada cekcok dikit, kadang-kadang ada nggak sesuai, kadang-kadang ada slack dikit, maka wajar. Tapi kalau dia teman yang soleh, dipegang erat-erat, jangan sampai lepas. Karena ini yang bisa membawa kita ke surga. Teman yang soleh bisa bawa kita ke surga. Yang tadinya kita sudah berjalan ini hampir ke neraka, diseret sama dia untuk berjalan menuju ke surga. Jadi betapapun
bermasalahnya teman kita yang soleh itu, ya, kita pegang erat-erat. Walaupun jarang traktir, ya, walaupun walaupun nggak tajir-tajir amat gitu ya, tapi tetap pegang erat-erat teman soleh. Karena tadi sangat berpengaruh kepada kehidupan kita. Ya, mungkin itu ya beberapa tips, beberapa nasihat agar kita bisa istiqomah setelah Ramadan. Dan sebetulnya terlalu dini kita untuk bicara ini karena masih ada 8 hari. Maka sekali lagi saya nasihatkan kepada diri saya sendiri dan juga kepada teman-teman sekalian untuk kita manfaatkan 8 hari yang sisa ini untuk memperbanyak ibadah, baik itu sholat wajib, sholat sunnah, baca Quran, zikir, berdoa, kemudian sedekah, kemudian sujud tilawah, dan ibadah-ibadah yang lainnya kita maksimalkan. Urusan-urusan yang lain nanti dulu ya, perkara parcel, hampers ya, perkara kue nastar, kue apa, ya ketupat itu ya urusan remeh. Ya. Lebih penting ibadah kita, lebih penting ibadah. Karena ini masalah akhirat. Ya kalaupun harus bikin hampers, bikin parcel atau bikin kue kering ya jangan sampai lama-lama, jangan sampai bikin kue kering kok 5 hari, seminggu, kirim-kirim parcel kok habiskan waktu 3 hari, 4 hari. Kapan ibadahnya? Jadi lebih fokus ibadah. Urusannya lain dikurangi atau bahkan ditunda nanti sampai lebaran. Ya, mari kita manfaatkan 8 hari ini yang tersisa untuk memperbanyak ibadah dan setelah nanti Ramadan selesai, kita berharap kita menjadi orang-orang yang terus istiqomah, ya, jangan sampai menjadi orang yang hanya beribadah di bulan Ramadan, karena Allah Ta'ala yang kita sembah di bulan Ramadan sama dengan Allah Ta'ala yang kita sembah di luar Ramadan, nggak ada bedanya. Kalau kita semangat menyembah Allah di bulan Ramadan, maka kenapa kita tidak semangat menyembah Allah di luar bulan Ramadan? Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang terus semangat ya setelah bulan Ramadan, menjadi orang-orang yang semangat ibadah, semangat beramal soleh, semangat melakukan ketaatan, kebaikan, dan semangat menjauhkan diri dari maksiat. Wallahu ta'ala alam, kalau ada yang kurang-kurang mungkin nanti bisa kita explore di tanya jawab, insyaallah. Silakan. Masya Allah, jazakallah khairan, Ustaz. Jadi kalau bisa disimpulkan ini, Ramadan kan cuma setahun sekali. Jadi kayak kita boleh senang karena Idul Fitri, tapi kalau Ramadan berakhir kan belum tentu juga ya kita bisa ketemu di tahun depan gitu ya Ustaz. Jadi kalau bisa dipolin gitu ya di akhir-akhir nih udah mau selesai, dipolin ibadahnya. Ya boleh tapi jangan ini. Iya benar sih Ustaz. Karena kalau di akhir-akhir tuh kita biasanya sibuk parcel dan lain-lain gitu, terus lupa ini. Padahal kalau dilihat-lihat di samping-samping tuh juga banyak loh yang sekarang udah pada iktikaf gitu ya Ustadz. 10 hari terakhir pada iktikaf di masjid kayak gitu. Masya Allah. Nah, terima kasih sekali lagi Ustadz atas materi yang telah disampaikan. Setelah mendengar materi-materi dari Ustadz tadi nih, yang luar biasa sekali, kita kasih kesempatan nih buat teman-teman yang ingin bertanya. Boleh langsung dituliskan di kolom chat atau silahkan raise hand ya, teman-teman. Ya, benar banget nih. Buat teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung raise hand atau chat aja di kolom komentar. Jangan lupa juga buat teman-teman mengisi link presensi yang ada di kolom komentar ya. Gimana nih teman-teman? Ada pertanyaan nggak? Oh, ada pertanyaan satu nih, Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Terkait pergaulan yang kita pilih, saat sedang berkumpul dengan teman, terkadang saya masih ragu untuk mengingatkan sholat. Karena terkadang tanggapan dari teman-teman saya mengejutkan dan tidak mengenakan seperti, udah pernah sholat, nanti aja waktunya masih banyak, dan lain-lain. Bagaimana nih Ustadz agar tetap teguh mengingatkan teman tersebut, dan apakah kita boleh membiarkan mereka karena kita sudah mengingatkan berkali-kali tetapi tidak ada tanggapan yang baik? Iya. Yang pertama perlu dicamkan bahwasanya kita mengingatkan mereka karena sayang. Ya. Nabi mengatakan unsur akhaka zaliman wa madluman. Tolonglah saudaramu yang zalim dan terzalimi. Maka para sahabat heran, ya Rasulullah, kalau menolong orang terzalimi ya kita paham. Maka masa orang zalim kita tolong ya Rasulullah? Gimana maksudnya kok nolong orang zalim?
Maka Nabi katakan, engkau pegang tangannya, cegah dia dari kezaliman, itulah bentuk engkau menolong orang yang zalim. Jadi kita mencegah orang berbuat kesalahan itu bentuk menolong, itu bentuk sayang pada mereka. Jadi pertama harus dicamkan dulu bahwasanya saya ngingetin teman-teman saya sholat, dan saya sayang. Bukan karena saya sok suci, bukan karena saya sok hebat, sok baik, atau bukan karena menjudge mereka kurang baik, bukan, tapi karena saya sayang sama mereka. Yang kedua, bahwasanya kita punya tugas untuk saling menasehati. Kami mengatakan, ad-dinu nasihat, agama Islam itu agama nasihat. Maka dalam Islam itu nggak ada egoisme, ya, nggak ada gue lo nggak ada. Urusan gue yang urus, lo urusan lo sendiri, nggak ada seperti itu. Islam itu agama saling menasehati. Bahkan Nabi katakan, idza stansahaka fansah lahu. Kalau kamu dimintai untuk kasih nasihat, kasih nasihat. Kalau orang diminta untuk kasih nasihat, dia wajib kasih nasihat. Nabi juga katakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, maka ubah dengan tangannya. Fa illam yastati fa bi lisanihi. Kalau nggak mampu dengan tangan, maka dengan lisan. Fa illam yastati fa bi qalbihi. Kalau nggak mampu, maka dengan hati. Wadzalika ta'ful iman. Dan itu adalah iman yang paling rendah. Maka dalam Islam tidak ada ananiyah, tidak ada egoisme. Ya, kita disuruh untuk menasihati, kita berusaha memperbaiki diri kita, dan kita juga berusaha untuk memperbaiki orang lain. Dan Nabi juga katakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang sampai dia suka terjadi pada saudaranya apa yang terjadi pada dia. Kalau dia suka dia sholat, kalau dia sholat dia senang, dia suka kalau dia tekun sholat, maka dia juga harusnya suka kalau temannya sholat. Jangan dia pengen jadi orang sholat sendiri, tapi dia ngajak orang lain untuk sholat juga. Jadi demikian ya. Semangat dalam Islam semangat nasihati, semangat memperbaiki diri sendiri dan orang lain. Jangan soleh sendiri, tapi soleh bareng-bareng. Soleh dan soleh bareng-bareng. Jadi tadi pertama ingat bahwasanya itu bentuk sayang, kedua ini bentuk nasihat, dan yang ketiga lakukan sesuai dengan kemampuan. Ya, kalau misalnya mampu dengan ajakan yang bentuknya action, ayo sholat yuk dengan tangan gitu ya, maka lakukan dengan itu. Tapi kalau nggak mampu, maka dengan lisan, dengan nasihat. Yuk sholat yuk, udah waktunya sholat. Sholat itu wajib loh dalam Islam seperti itu. Kalau nggak mampu dengan lisan, maka dengan hati. Artinya kita tidak setuju dengan perbuatan mereka menunda sholat atau meninggalkan sholat, dan kita tetap sholat, dan kita dakwahi mereka dengan contoh, dengan teladan. Itu maksudnya dengan hati. Nah, artinya kita tidak bilang apa-apa, tidak melakukan apa-apa, tapi dengan memberikan contoh. Ya, kitanya tetap sholat, artinya kita, ya kalau kalian nggak mau sholat nggak apa-apa, tapi saya izin dulu ya, sholat dulu ya, seperti itu. Dengan sekedar contoh seperti itu, mudah-mudahan mereka tergugah juga. Betapa banyak orang itu dakwahnya lebih berhasil dengan dakwah bil hal, dengan contoh, daripada dengan dakwah bil lisan, dengan ceramah. Kadang dengan ceramah orang nganggap lalu, udah biasa, atau klise, atau ini ngantuk, atau semisalnya. Tapi ketika dicontohkan, ketika didakwahi dengan perbuatan, dengan teladan, malah lebih mengena. Kalau nggak bisa nasihati dengan lisan, maka nasihatilah dengan contoh. Dan yang penting orang itu berusaha nasihati. Ya, yang penting tetap berusaha nasihati. Adapun mereka terima atau tidak, mereka dapat hidayah atau tidak, itu Allah, urusan Allah. Yang penting kita berusaha nasihati. Ya, Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta, innallaha yahdi man yasha. Engkau tidak bisa ngasih hidayah, taufik kepada orang-orang yang kau kehendaki, tidak bisa. Namun Allah lah yang ngasih hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Nabi SAW nggak bisa ngasih hidayah kepada paman beliau Abu Talib. Abu Talib sampai meninggalnya bukan Muslim. Padahal tinggalnya bareng dengan Abu Talib. Serumah. Abu Talib bahkan sayang kepada Nabi. Nabi sayang kepada Abu Talib. Abu Talib bantu dakwah Nabi, tapi Nabi nggak bisa kasih hidayah. Ya. Maka masalah hidayah serahkan kepada Allah. Yang penting kita berusaha nasihati. Masalah mereka mau sholat atau tidak, akhirnya gitu hasilnya serahkan kepada Allah. Yang penting kita berusaha saja.
Dan kita berusaha, kita sudah menjalankan tugas kita, dan kita sudah menggugurkan kewajiban kita. Dan nanti kalau misalnya teman kita ajak, kita nasihat nggak mau sholat, ya sudah, kita sholat. Dan lain kali kita ajak lagi. Ya, nanti waktu sholat selanjutnya kita ajak lagi. Kalau nggak mau, ya nggak apa-apa. Waktu yang selanjutnya kita ajak lagi. Nggak mau, nggak apa-apa. Waktu selanjutnya kita ajak lagi. Terusnya jangan bosan, jangan capek. Ya, jangan capek menasehati. Dan menasehati itu dapat pahala walaupun orangnya nggak terima nasihat. Tapi mengatakan ayah dia ka rajulun wahidun khairun laka min humrin na'am. Kalau engkau memberikan hidayah kepada satu orang saja, satu hidayah, satu kebaikan, itu lebih bagus bagimu daripada onta merah, daripada benda yang paling berharga di zaman ini. Maka ngasih hidayah kepada orang itu dapat pahala. Dan juga ngasih nasihat kepada orang dapat pahala, walaupun orangnya nggak terima nasihat, walaupun orangnya nggak mau, walaupun orangnya nggak terima. Jadi perlu dicamkan mindset seperti itu. Saya ngasih nasihat ini dapat pahala. Masalah orangnya terima atau enggak nggak apa-apa. Yang penting dengan saya kasih nasihat sudah dapat pahala. Sehingga orang yang punya mindset seperti ini tidak akan bosan, tidak akan lelah untuk terus memberikan nasihat. Demikian Allah Ta'ala a'lam. Baik. Insya Allah, tabarakallah. Jazakallah khairan. Ustadz, ada satu pertanyaan lagi nih Ustadz. Assalamualaikum. Ustadz izin bertanya. Ini masalah kalau perempuan itu biasanya kan ada haidnya ya Ustadz. Jadi kami berhalangan untuk puasa atau harus bolong-bolong nih Ustadz. Nah, tapi terkadang dilemanya kami itu ingin menjalankan puasa Syawal. Lebih baik mana Ustadz? Apakah kami membayar puasa terlebih dahulu atau melaksanakan apakah boleh untuk melaksanakan puasa Syawal dulu? Karena kami khawatir ketinggalan nih Ustadz. Mohon jawabannya. Memang yang lebih utama adalah membayar hutang puasa dulu. Karena kata Nabi SAW, man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawalin. Siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti oleh 6 hari bulan puasa di bulan Syawal. Kata Nabi, thumma ittaba'ahu bi sittin min Syawal. Kemudian diikuti. Diikuti artinya yang ini selesai dulu baru yang ini gitu kan. Maka kata para ulama lebih utama kalau memang selesaikan dulu puasa Ramadannya sampai selesai, baru setelah itu puasa Syawal. Tapi apakah boleh puasa Syawal dulu sebelum bayar hutang puasa? Jawabannya boleh. Karena terdapat contoh dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, yang Aisyah itu menunda bayar hutang puasa sampai bulan Sya'ban. Menunda bayar hutang puasa sampai Sya'ban. Sya'ban itu menjelang Ramadan ya. 1 bulan sebelum Ramadan. Jadi kan setelah Ramadan kan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, terus terakhir Sya'ban sebelum Ramadan. Jadi Aisyah nunda bayar hutang puasa sampai menjelang datang bulan Ramadan lagi. Dan kata para ulama tidak mungkin Aisyah tidak puasa Syawal. Aisyah puasa Syawal. Jadi Aisyah puasa Syawal dulu dan hutang puasanya ditunda. Nah, menunjukkan boleh menunda bayar hutang puasa dan puasa Syawal dulu. Walaupun tadi yang lebih utama selesaikan dulu baru puasa Syawal. Tapi kalau ingin mendahulukan puasa Syawal dulu juga boleh. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khairan Ustadz atas jawabannya. Baik, karena waktu juga udah menunjukkan 14.45, sebentar lagi kita akan menjalankan sholat asar. Gimana nih Rahmah setelah mendengar tablik akbar dari Ustadz Lilian tadi? Masya Allah, ini kayak jadi tambah semangat nggak sih soal kayak 10 hari terakhir, terus diingatkan lagi tujuan utamanya itu apa sih bulan Ramadan ini? Iya benar banget. Ternyata kita harusnya bersedih ya karena bentar lagi Ramadan itu sudah mau berakhir. Ladang-ladang pahala yang sangat besar bentar lagi akan ditutup nih. Wah,
Oke, gimana nih Rahma? Mungkin kita langsung ke sesi selanjutnya aja. Jadi setelah sesi tanya jawab ini, karena udah persiapan sholat asar juga, setelah ini kita akan ada break sampai jam 3.20 ya teman-teman. Iya, benar banget. Jadi, untuk teman-teman semua bisa break dulu sholat asar dari jam 14.45 ya sekarang sampai jam 15.20. Teman-teman jangan menutup Zoom-nya dulu karena habis ini akan ada yang kita tunggu-tunggu nih. Apa tuh Rahma? Pengumuman pemenang lomba dong, Sal. Waduh. Nah, oke, begitu aja. Jazakallahu khairan ya Ustadz. Sekali lagi, terima kasih telah mau mengisi tablik akbar kami pada hari ini. Semoga bisa menjadi amalan bagi Ustadz dan juga teman-teman Amin. yang lain. Saya langsung pamit, Gih. Iya, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Ya, Buat teman-teman juga mungkin bisa langsung break aja dan jangan meninggalkan Zoom-nya ya teman-teman. Terima kasih. Selamat beristirahat, teman-teman. Halo teman-teman, kita balik lagi nih, udah pada selesai berikan ya. Halo teman-teman semua. Sambil nunggu yang belum balik nih, boleh kali ya. Buat teman-teman yang udah standby, on cam yuk sama-sama kita biar makin akrab nih. Jadi dua arah gitu ya, Rahma, bener nggak nih? Iya dong, biar rame nggak sih? Acara terakhir nih. Iya benar. Ini udah mau penutupan, yuk. Boleh di on cam ya. Terus jangan lupa juga buat isi presensi ya, ada di kolom chat. Oke, bener banget. Mungkin boleh kita tunggu sampai jam berapa ya? 15.28? Gimana Rahma? 28 apa 30 nih, Sal? Oke, boleh deh. 15.30 ya. Oke, abis itu kita langsung mulai ya, Sal, berarti. Oke. Halo teman-teman semua. Wah, udah 15.30 aja nih ya. Halo. Mungkin buat teman-teman yang lain boleh sambil on cam ya. Karena berhubung juga udah 15.30 nih, biar nggak kelamaan, baiknya kita langsung mulai aja. Gimana nih Rahma? Benar nggak? Bener dong. Langsung aja yuk, karena kan pasti banyak nih yang mau cerita takjil juga boleh kali ya. Ditinggal dulu gorengannya. Bener banget. Yang mungkin lagi makan kolak, boleh kali ya ditinggal dulu ini kolaknya. Bener gak nih? Kamu ya, Sal? Enggak.
Aduh, Astagfirullah, puasa Sal, puasa. astagfirullah. Iya bener banget sih. Ya udahlah ya, langsung aja nih. Sesi yang paling ditunggu-tunggu ya. Sesi apa nih Rahma? Penentuan calon penerima early THR dari JMME nih Sal. Waduh, early THR nggak tuh? Udah dapat cuan nih ya sebelum Idul Fitri datang. Siapa ya kira-kira yang bakal menang nih Rahma? Siapa nih Sal? Aku juga nggak tahu nih Sal, belum lihat PPT-nya nih Sal. Aduh, iya ya kita surprise juga nih nanti ya. Langsung aja kali ya Sal. Oke, boleh langsung aja. Panitia siap-siap ya. Nah, pemenang Lomba Fotografi Nurani 2022 adalah juara 2 dimenangkan oleh Saudara Bahtiar Ma'arif dengan judul foto Apologize. Yeay. Selamat kepada Saudara Selamat. Bahtiar. Wah, mana nih yang namanya Bahtiar Boleh Ma'arif? kali ya on cam dulu yuk. Mana sih penasaran nih, Bahtiar tuh yang mana sih orangnya gitu. Ini pasti jago banget gak sih fotografinya? Oke, tadi udah lihat gitu loh. Sal di mana ya? Kayak aku tadi lihat deh. Udah ada di sini kok hilang gitu kan. Halo. Halo. Aduh, langsung di spotlight. Mungkin lagi ke belakang kali ya. Halo? Wah, menghilang nih Sal. Udah ada nih. Halo. Halo. Oh, Gimana nih? Mungkin boleh kasih sepatah dua kata ya. Ternyata jadi juara 2 lomba fotografi Nurani nih. Gimana perasaannya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak buat panitia dan juri penyelenggara lomba juga sudah memilih saya menjadi juara 2 fotografi. Mungkin itu aja, Kak. Waduh, keren Terima banget kasih ya. banyak. Terima kasih banyak. Iya, makasih banyak juga udah mau join sama kita nih. Kalau boleh tahu asal instansinya dari mana ya? Gimana, Kak? Kalau boleh tahu kamu asal instansinya dari mana? Masih sekolah kah atau udah kuliah juga nih? Masih sekolah, Kak. Kelas 2 SMK di Medan. waduh. Oh, dari Jauh Medan. banget Sal, dari Iya, Medan teman Sal. kita jauh banget nih. Waduh, horas ya buat Medan. Soras. Oke, terima kasih ya buat Bahtiar karena udah Terima mau kasih, Kak. join sama kita. Selamat juga karena udah menang nih juara 2 lomba fotografi. Oke, Ya, boleh langsung terima aja nih kasih. selanjutnya. Bentar Sal. Kita belum dokumentasi loh Sal. Oh iya, astagfirullah. Maaf nih, udah mau buru-buru cari takjil nih kayaknya ya. Boleh, mungkin kamu bisa on cam nggak ya, Berarti bisa Bahtiar? on cam dulu. Aduh, on cam nih, Kak. Iya dong. Iya dong. Kenapa foto. tidak? Kalau enggak bisa. Ya udah, mungkin Naura. Malu. Tidak usah malu-malu lah. Ini menang bangga loh harusnya. Ya, bangga. Ada malunya juga. Oke. Terus nggak mau dokumentasi nih? Foto profil itu aja deh. Bisa nggak? Oke, Bisa lah boleh ya. deh. Ya udah buat Panitia panitia boleh ya, dicoba screenshot dulu. ya. Bisa lah ya. Aduh. Oke, 1, 2, 3. Oke, sip. Oke. Sekali lagi terima kasih ya kepada Bahtiar. Ya, Kak. Terima kasih juga ya, Kak. Oke. Selamat. Lanjut nih, Sal. Iya. Aduh, lanjut. Deg-degan banget ya. Juara 1 Sal. Oh my god Sal. Oh my god. Juara Siapa 1. nih Rahma? Siapa nih? Langsung aja kali ya. Pemenang lomba fotografi Nurani 2022. Juara satunya nih adalah selamat kepada Saudara Mumtaz Mahfud dengan judul foto Al-Quran dan Ramadan. Waduh, selamat kepada Saudara Mumtaz nih. Mana ya kira-kira ada hadir nggak di sini? Wih, fotonya keren banget gak tuh ya? Niat banget gak sih?
Lihat banget sih. Itu bukunya banyak banget ya, Sal? Iya, bener banget nih. Halo, Halo, tes. Halo. Nah, halo Mas Mumtaz. halo Gimana Kak. nih perasaannya? Aduh, Rasanya tentu senang dan bersyukur mendapat THR awal ya. Jadi sebelum Idul Fitri udah dapat dapat THR THR duluan. duluan. Iya, Masya Allah. Keren banget sih. Alhamdulillah ya, walaupun nggak gede-gede amat nih. Tapi semoga bisa bermanfaat buat Mas Mumtaznya. Nah, kira-kira bisa dijelaskan nggak nih? Inspirasinya dari mana sih nih? Kira-kira Mas? Oke, jadi sebenarnya kalau inspirasi ini aku dapatnya udah cukup lama gitu. Jadi ada salah satu fotografer dari Jakarta yang pernah kurang lebih menggunakan konsep yang sama gitu. Jadi dia menyusun buku, terus difoto lewat telah gitu. Nah kalau kemarin ini aku tambahin tuh, jadi biar nggak sama persis, aku coba tambahin dengan ada refleksi. Nah kalau teman-teman lihat kan itu ada pantulannya di bawahnya. Nah jadi biar beda gitu kan. Terus kemarin ini karena ini yang di dalam foto itu aku sendiri, jadi kemarin ditaruh di buku gitu, disandarin, terus di timer gitu sih. Waduh, keren banget ya. Semoga Keren bisa banget. jadi inspirasi bagi teman-teman semua nih. Mana tahu bisa dapat early THR nih di tahun depan. Wih. Amin. Oke, Rahma. Sisi Mungkin dokumentasi nih, Sal. oke, boleh. Mungkin Nauranya juga sebagai ketua pelaksana boleh di spotlight. Nah, jadi kita foto dulu ya, Mas, sebagai dokumentasi. Teman-teman panitia boleh dibantu? Oke, 1, 2, 3. Siap, kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih juga Mas Mumtaz karena udah join sama kita ya. Oke, boleh kita lanjut. Sekarang mau ngumumin apa lagi nih, Rahma? Tadi udah fotografi nih, Sal. Iya, bener banget. Satu fotografi apa tuh, Sal? Videografi, bener Videografi. gak? Waduh, lebih nguli lagi nih ngeditnya, Sal. Waduh, agak hustle culture ya. Apa ya? Hustle culture, ya ampun. Hustle culture nggak sih? Iya, bener. Oke, langsung aja ya. Nah, kita umumin pemenang lomba videografi kali ini. Nah, pertama nih, juara 2 dulu ya, Sal. Oke, boleh. Siapa nih ya? Drum. Drum lo sendiri nih. Iya. Wah, selamat nih kepada saudara Kahar Muzakar dengan judul Ramadan Karim. Waduh, selamat. Mau kira-kira hadir nggak ya? Hadir nggak ya Kaharnya? Belum hadir ya. Mungkin bisa kita tonton dulu ya videonya bareng-bareng. Kita tonton dulu ya. Kok bisa menang nih videonya kayak apa sih itu kan? Iya, kayak apa sih ya? Wah, gimana nih Sal? Masya Allah, keren banget nih ya tentang Muslim yang kafah nggak tuh? Wah, ternyata di sini kita bisa ngambil pelajaran nih kalau kita sebagai Muslim itu harus kafah secara menyeluruh gitu ya, bener nggak sih? Bener banget nih. Terus kayak tadi ada perbandingan gitu nggak sih? Kayak yang satu kayak gimana, yang satu kayak gimana, itu kan kayak wah jadi kayak sadar gitu. Iya, bener Orang banget. tuh beda-beda ya kayak gitu.
Keren banget sih. Berhubung, Tapi ini Kak Hari nggak ada ya kayaknya. iya, Oh, karena Kak Herinya juga tidak hadir ya. Mungkin kita bisa langsung lanjut aja nih ke juara satunya. Waduh, ini pasti lebih keren lagi nggak sih? Karena juara satu nih. Lord Design Videografi nih. Waduh. Oke, kita langsung aja ya. Pemenang Lomba Videografi Nurani 2022, juara satu dimenangkan oleh Saudara M. Fahdatul Ihsan dengan judul video Daily in Ramadan. Wih, selamat. Yeay, selamat buat Ihsan ya. Panggilannya Ihsan kali ya. Ada nggak ya orangnya? Halo. Hadir. Waduh, hadir. Yeay. Mana Mungkin nih? boleh on cam nggak nih? Biar kita bisa ngobrol-ngobrol sedikit nih. Malu awak, Kak. Alah, kenapa malu lah? Tak semalu. Kenapa dari tadi yang menang itu malu ya? Ini kalau yang tadi, aduh, siapa Sal? Yang juara 2 tadi siapa ya Sal? Fotografi tadi. Bahtiar ya? Oh ya, Bahti itu orang Medan ya. Ini kalau Ihsan ini orang Melayu nih kayaknya. Orang Riau, Kak, Riau. Oh, orang Riau. Mungkin boleh dijelasin sedikit nih, videonya tentang apa nih ya kira-kira? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah melaksanakan acara dengan sangat sempurna, dan terima kasih juga telah menunjuk saya sebagai pemenang juara lomba videografi. Jadi konsep dari video ini yakni kita dalam kehidupan sehari-hari pastinya memiliki sebuah masalah dalam kehidupan. Jadi konsepnya ditambah lagi sekarang kan bulan Ramadan. Jadi kunci dari setiap masalah itu terdapat di dalam Al-Quran. Makanya tadi di akhir videonya itu nanti ketemunya tuh sama Al-Quran, bukan sama yang lain-lain gitu. Gitu aja sih. Wih, Masya Allah, keren banget sih ini. Cakep banget sih. Kalau boleh tahu nih, kamu asal instansinya dari mana ya? Masih sekolah atau udah berkuliah? Kuliah. Aduh, jangan-jangan senior. Cutting nih, apa sangat nih kita? Angkatan 20. Cutting. Wah, cutting nih, Sal. Wah, kalau boleh tahu dari ya. mana nih? Kak Ihsan. Institut Agama Islam Tazkiyah Bogor. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Ini dari Riau tapi sekolahnya di Bogor loh, Sal. Iya, keren banget. Ya, saya orang Riau tapi kuliah di Bogor. Alhamdulillah dapat beasiswa. Alhamdulillah, Masya Allah. Keren banget sih, Sal. Ini bisa jadi inspirasi ya buat teman-teman. Bukan hanya hebat di akademik, tapi non-akademik juga nih. Bisa videografi loh, menang. Oke, mungkin boleh langsung ditonton aja kali ya buat teman-teman yang penasaran sama videonya. Penasaran banget sih, aku penasaran banget sih, Sal. Wih, Masya Allah, emang patut banget sih juara ini, keren banget ya sih. Ceritanya tuh simple banget loh, cuman bawa kunci. Oh, keren banget, pantomime kayak pantomime nggak sih, Sal? Iya, bener banget nih. Kayaknya boleh ya next time ikut lomba pantomime. Keren banget sih. Ihsan, kamu kalau malbingan pacarannya sama Premiere Pro ya? Waduh. No. Oke, mungkin
nggak bisa ini ya on cam ya. Kita mau dokumentasi nih, bentar yuk on cam. Bisa, tapi malu Kak. Ala nggak usah malu lah. Muka bangun tidur. Oke, ya udah deh. Wah. Kalau gitu di Udah screenshot sore. aja ya. Teman-teman panitia mungkin boleh di screenshot aja sebagai bukti dokumentasi. Maaf sebelumnya, tapi kalau ini nggak on cam nggak bisa di spotlight, terus nggak bisa kelihatan di ini sih layar. Gimana dong? Oh ya udah deh. Ya udah, ya udah. Oke. Sekali lagi terima kasih juga ya kepada Kak Ihsan ya dan teman-teman yang lain udah mau berpartisipasi dalam lomba Nurani 2022. Buat yang belum menang, jangan khawatir ya, mungkin rezekinya kalian bukan di lomba ini, tapi masih ada lomba-lomba lainnya lagi nanti ya. Bener banget. Jangan bersedih BTW, hati. Sal, Iya. ternyata Kahar udah ada nih, Sal. Gimana nih, Halo? Sal? Halo, Kahar? Kayaknya masih ada terkendala. Jaringannya keluar masuk kali ya. Untuk Kahar itu kayaknya lagi kendala jaringan. Udah masuk Kak? Alhamdulillah udah masuk. Halo, gimana nih? Mungkin bisa kasih sepatah dua patah kata ya, walau agak Halo, kelewat Kak. ini. Halo. Oh iya. Gimana nih Wah, selamat perasaannya? ya. Kamu juara 2 nih lomba videografinya. Mungkin bisa dijelasin dulu kali ya videonya nih tentang apa gitu. Oh, baik Kak. Jadi kami di sini ngambil temanya tuh kami ngambil dua sisi gitu, sisi baik dan sisi buruknya gitu. Antara kita bisa memanfaatkan Ramadan kita dengan baik sama sekali tidak memanfaatkan dengan baik gitu. Oke, jadi menurut Kahar kita tuh harus menjadi muslim yang kafah gitu ya, menjalankan Ramadan. Ya, jadi intinya tuh ya jadi intinya tuh kita harus bisa memanfaatkan waktu Ramadan kita sebaik mungkin gitu. Oke, tadi juga videonya udah ditampilin dan keren banget. Mungkin Kahar bisa on cam nggak ya buat sesi dokumentasi? Bisa Kak, bisa. Oke, boleh di on cam ya. Teman-teman panitia boleh dibantu. Oke. Alamak. Oke. Oke, teman-teman kita satu, bang ya bang. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Zahra. Terima kasih Kahar. Selamat juga ya sekarang. Selamat buat Kahar dan selamat juga buat teman-temannya. Sama-sama Kak. Oke. Gimana nih, Rahma? Setelah menang lomba, buat hadiahnya sama sertifikatnya tuh gimana ya, Rahma? Nah, buat para pemenang, sekali lagi nih aku ucapin selamat dulu atas kemenangannya. Dan buat kabar selanjutnya, buat hadiah dan sertifikatnya ini, mohon ditunggu kabar selanjutnya dari panitia ya, karena nanti akan dihubungi melalui email dan WhatsApp.
Ya, bener banget. Jadi jangan lupa buat stay tune di email dan WhatsApp-nya. Nah, buat teman-teman yang udah menang tadi, sekali lagi selamat. Dan buat teman-teman yang belum bisa mendapatkan juara hari ini, mungkin teman-teman bakal jadi juara di hari berikutnya nih. Dan jangan lupa buat terus berusaha ya teman-teman, jangan patah semangat. Oke, teman-teman jangan lupa buat mengisi presensi yang ada di kolom komentar ya. Wah, Rahma, nggak kerasa banget nih ya. Kita udah di penghujung acara nih. Setelah tadi ada pengumuman lomba, bener gak? Bener banget, sedih banget ya sih Sal, kayak udah di akhir banget nih, kayak harus berakhir di sini nih. Aduh. Iya, bener banget sih. Berarti dengan berakhirnya grand closing ini, rangkaian Nurani kan udah mau selesai ya, bener nggak sih, Rahma? Bener banget nih Sal. Terus kan kemarin kita juga udah ngelewatin beberapa rangkaian Nurani nih ya Sal. Iya, bener banget. Nah, dengan berakhirnya grand closing ini, maka seluruh rangkaian acara Nurani 2022 telah selesai dilaksanakan dan resmi berakhir. Oleh karena itu, marilah kita tutup aja ya acara grand closing ini dan event Nurani 2022 dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, last but not least nih teman-teman, kita akan melakukan sesi dokumentasi lagi nih. Kali ini nggak cuma sama pemenangnya, tapi semua peserta yang hadir di sini, kalian dipersilahkan untuk on cam. Dan kita dokumentasi terakhir banget nih, Nurani 2022 nih guys. Iya, bener banget. Nah, ternyata dengan berakhirnya Nurani ini nggak kerasa Ramadan juga bakal berakhir ya, Rahma. Sedih banget ya sih? Sedih banget loh, udah mau selesai nih, kayak setahun sekali. Iya, bener banget. Nah, teman-teman jangan lupa ya nanti ikut lagi Nurani 2023. Aduh, masih setahun lagi ya. Teman-teman yang lain bisa on cam? Kita tunggu sampai jam 15.54 ya. Wih, akhirnya Ihsan sama Kahar on cam juga ya? Ihsan gak sih? Oh iya, Ihsan. Oh, Kahar tuh udah on cam. Apresiasi. Oh, Masya Allah. Yang tadi nggak diapresiasi dong berarti. Sedih banget. Diapresiasi. Ini BTW tadi kayak Ihsan tuh ngasih tahu nih kalau Kahar ini ya jaringannya kendala gitu. Emang kalian saling kenal atau gimana nih? Itu instansi. Wah. Oke, mungkin teman-teman panitia mohon bantuannya ya. Oke, ayo kita foto guys. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Yeay, terima kasih teman-teman semua. Oke, terima kasih buat panitia atas bantuannya dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah mau nih meluangin waktunya untuk hadir di acara grand closing sekaligus penutupan acara Nurani juga 2022. Nah, dengan demikian teman-teman acara Nurani 2022 udah harus berakhir nih. Kami selaku MC ingin mohon maaf apabila ada salah kata dan sebagainya, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah semata. Dan kami izin undur diri. Sampai jumpa di Nurani 2023. Yeay, terima kasih teman-teman semua. Nah, boleh untuk leave ya teman-teman. Jangan lupa buat mengisi presensi di kolom komentar ya. Terima kasih.
recordingnya mungkin bisa di stop.